Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Manatori dengan NIM 1502223026 dari KM 4604. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang etika komunikasi. Menurut Sofyan DKK, etika adalah suatu cabang ilmu filsafat, yakni filsafat moral. Filsafat moral merupakan prinsip mengenai hal yang baik dan buruk. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal, adat, akhlak, dan watak. Etika dapat dijelaskan dengan membedakan tiga arti, yakni satu, ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta mengenai hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas-asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Pada dasarnya, etika mengatur seseorang dalam bertindak, mengetahui mana yang baik dan buruk. Maka dari itu, etika sangat diperlukan dalam mencapai suatu komunikasi yang efektif. Tugas etika menurut Darji Darmodiharjo, yang pertama, untuk menyelidiki dasar suatu norma dan apakah dasar tersebut dapat membenarkan norma yang berlaku dan harus ditaati. Yang kedua, etika tentang mengajukan pertanyaan mengenai legitimasinya. Yang ketiga, mempersoalkan hak setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati. Yang keempat, sebagai alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seseorang. Yang kelima, sebagai bekal bagi manusia untuk mengambil sikap. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari masalah-masalah moral, prinsip-prinsip moral, dan nilai-nilai moral. Filsafat moral berusaha untuk memahami dan memberikan pembenaran rasional terhadap tindakan manusia yang berhubungan dengan moralitas, serta mengeksplorasi konsep-konsep seperti kebaikan, keadilan, kebenaran, tanggung jawab, dan kebebasan. Ada beberapa pendekatan utama dalam etika yang telah dikembangkan oleh berbagai filsuf sepanjang sejarah. Yang pertama itu normatif, yaitu panduan tentang bagaimana kita harus bertindak. Yang kedua, keberanian, yaitu menekan moral dan kebajikan yang harus dimiliki oleh individu. Yang ketiga, konsekuensialisme adalah akibat dari tindakan dalam menentukan kebaikan moral. Yang keempat, deontologi, menekan aturan moral yang tidak boleh dilanggar. Ada 7 perspektif etika komunikasi. Yang pertama, politik. Yang kedua, dialogis. 3, sifat manusia. 4, situasional. Yang kelima, religius. Yang keenam, utilitarian. Yang ketujuh, legal. Privasi dalam etika komunikasi dan filsafat komunikasi. Privasi dalam konteks etika dan filsafat komunikasi melibatkan pertimbangan tentang hak individu untuk mempertahankan kehidupan pribadi mereka dari campur tangan orang lain. Tetapi menurut Louis Alvin Day, privasi adalah hak untuk dibiarkan atau hak untuk mengontrol publikasi yang tidak diinginkan tentang urusan personal seseorang. Lalu lanjut ke strategi privasi dan komunikasi efektif. Prinsip yang harus dipegang jurnalis dalam menghadapi isu sensitif, yaitu yang pertama, hormat terhadap pribadi dan tujuan peliputan. Kedua, kegunaan sosial. Ketiga, keadilan. 4, minimalisasi hal yang bisa menyakitkan bagi orang lain. Prinsip etika komunikasi menurut Richard L. Johannessen ada 6 prinsip etika komunikasi, yaitu yang pertama, keindahan. Kedua, persamaan. Ketiga, kebaikan. Keempat, keadilan. 5, kebenaran. 6, kebebasan. Strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah rencana terpadu yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu dengan menggunakan berbagai alat dan metode komunikasi. Tujuan dari strategi komunikasi adalah untuk mengirimkan pesan dengan efektif kepada audiens sehingga mencapai hasil yang diinginkan. Strategi komunikasi pemasaran adalah bagian dari strategi pemasaran yang fokus pada pengembangan dan implementasi rencana komunikasi upaya pemasaran suatu produk atau layanan. Tujuannya untuk mempromosikan produk pada target pasarnya, mempengaruhi persepsi konsumen. Nah, lalu 3 tahap komunikasi pemasaran. Yang pertama, tujuan pemasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah tujuan pemasaran ini untuk menaikkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, atau memperluas distribusi. Yang kedua, segmentasi dan targeting. Segmentasi adalah mengidentifikasi dahulu kelompok pasarnya. Targeting adalah memilih satu atau beberapa untuk
lebih fokus pada pemasarannya. Yang ketiga, diferensiasi dan positioning. Menurut Kartajaya, diferensiasi merupakan semua upaya yang dilakukan untuk membedakan diri dari pesaing lain. Positioning adalah strategi komunikasi yang berhubungan dengan halayak seperti gimana dia menempatkan suatu produk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.